Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Karisani dengan NIM 12165210 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya coba membawakan sedikit materi tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB dalam Hokal Hanif adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini sering menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Adapun fungsi perencanaan proyek yaitu sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek terdiri dari beberapa tahap yaitu urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek, penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, rencana anggaran, dan sumber daya. Fase perencanaan proyek terdiri dari beberapa bagian, yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian yang harus diperhatikan dalam merencanakan proyek. Perencanaan strategis, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Rencana strategis merupakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang akan menjadi kendala, misalkan batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek. Dalam hal ini menunjuk anggota tim, yaitu konsultan, personil, perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik. Sedangkan kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian yang lambat, hasil kurang berkualitas. Kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka.
Mengumumkan proyek. Mengumumkan proyek terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan bagi pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan dapat melalui melakukan studi kelayakan. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Menilai kelayakan proyek dapat dilihat dalam 5 bagian, yaitu kelayakan teknik, hukum, operasi, jadwal, dan ekonomi. Kelayakan teknik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah memanfaatkan waktu dan dengan efisien. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Yang ketiga, alat bantu yang dapat digunakan berupa paper, Jan, Microsoft Project, Word breakdown, struktur, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Di sini dapat dilihat beberapa teknik yang digunakan, yaitu bisa berupa part chart, adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut gambar dari per chart. Dan ini contoh dari Gantt chart. Berikut tampilan Microsoft Project Gantt chart. Berikut tampilan Microsoft Project per chart. Dan ini adalah contoh dari WBS atau pendekatan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.